Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Luki Avandi. Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimudahkan segala urusan dan diberkahi dalam setiap langkah dan setiap hela nafas. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi atau membuat tutorialnya, caranya, tekniknya apabila orang mengalami benturan. Yang ini, video ini khusus benturan di kepala, dan alat yang dibutuhkan itu media. Pertama, ini kenapa harus stainless? Airnya ini harus hangat. Kalau saya menggunakannya itu di atas hangat. Kenapa? Pertama, supaya saya tidak bolak-balik ganti air. Terus kemudian medianya juga harus bisa, kalau bisa stainless, aluminium, logam yang lainnya. Karena kalau plastik dia cepat dingin. Tapi kalau logam seperti ini, stainless seperti ini, dia menahan panas lebih lama. Kenapa kita harus menggunakan air panas? Karena untuk mengurai benturan, baik memar, lebam, itu dibutuhkan media air hangat agar sirkulasi darah di area yang pernah terbentur, lebam di area yang terbentur, memar di area yang terbentur dapat kembali berjalan dengan normal. Terus yang kedua, saya juga menggunakan handuk kecil ini. Ini handuk biasanya ini selebar sapu tangan aja handuknya. Kemudian kita lipat. Nah, ini lipat jadi dua, tapi yang bagus dilipat. Nah, seperti ini, 4 bagian. Kemudian kita rendam kemari. Direndam kemari. Kemudian ditiriskan. Nah, setelah ditiriskan, Anda segera lebarkan. Nah, nanti selagi hangat, ini area mana yang terbentur? Misalnya area wajah atau di area kening atau di bagian pipi sekalipun. Terus kemudian area samping kepala samping sebelah kiri ataupun sebelah kanan, dan khususnya area belakang kepala. Ini dipergunakan selagi hangat. Ini untuk mengompres. Dikompreskan, nanti di video yang kedua akan saya bikin cara mengompresnya bagaimana. Nah, terus dikompres, terus dipetal. Petal itu ditekan. Nah, gitu ditekan. Nanti untuk lebih jelasnya saya pakai alat peraga satu lagi. Nah, petal kalian dipijit. Nah, dipijit. Lakukan pemijitan di area itu dan area lain, misalnya ke batang leher belakang, pokoknya di wilayah sekitar itu yang terbentur. Nah, selain menggunakan alat ini, bisa juga menggunakan alat yang ini. Ini kita bisa isi back ice, ini kantong es. Back ice ini bisa kita isi dengan air panas ataupun air hangat. Tapi kalau hangat ini enggak terlalu tembus, kalau bisa di atas hangat. Bisa pergunakan untuk apa? Untuk mempetal, mengompres, memijat. Misalnya ini kepala. Nah, ini seperti ini. Ditekan ya. Ini kalau ini untuk secara personal, ini bisa dipakai untuk orang di belakang kepala misalnya. Benturan dia bisa pakai sendiri, tapi atau yang ini yang lebih besar. Ini kalau dibantu, ini tetap bisa diisi air yang hangatnya di atas hangat kuku. Itu untuk mengurai. Cuman ini kurang efektif karena ada isi di dalamnya. Dia tidak menyentuh ke area yang harusnya kita rapikan di area itu. Nah, terus ini dari semua alat yang ada, saya lebih senang menggunakan ini sejak dulu. Kenapa? Hasilnya lebih maksimal. Nah, ini dilakukan buat orang yang misalnya nggak ada yang membantu, benturan sementara benturan di belakang kepala. Tapi memang kalau ada benturan, itu sebaiknya dibantu oleh pihak kedua, supaya hasilnya bisa maksimal dan sempurna. Terus kita dalam melakukan terapi, itu seharinya, itu bisa dilakukan sekali saja. Dan kalau misalnya kita pegang lagi, kita raba lagi area yang terbentur, masih ada benjolan, kalau memang dia tadi awal-awalnya udah ada benjolan, itu kita ulang pada keesokannya. Terus
keesokannya lagi diulang lagi. Jangan lupa setelah itu kita biasanya menggunakan zambuk untuk olesnya ya. Tapi kalau misalnya benturan itu tadi memarnya terlalu parah, Anda bisa menggunakan namanya daun binahong atau daun dewa. Bisa juga pakai lim sehuang atau angkung, itu untuk obat dalamnya. Kalau obat herbal tadi berupa daun dewa dan daun binahong itu bisa diminum atau direbus, minimal itu 7 lembar, banyak-banyaknya 11 lembar. Jadi kalau misalnya benturan itu terlalu parah atau benturan lama, sebab begini ya, terus terang aja, sesuai dengan pengalaman saya yang sudah puluhan tahun mengurusin masalah benturan, mengurusin masalah patah tulang, terus kemudian migrain, vertigo, sakit kepala tiap. Kalau yang disebabkan oleh benturan tidak segas serta orang, oh bulan depan atau berapa tahun kemudian. Ada yang paling kasih yang lihatnya kalau dia seimbangannya juga terganggu, jalan jalannya tersungkur gitu. Terus ada juga kalau orang kami bilang lengan gitu, ngangongang bengong gitu. Jadi inilah alat yang dibutuhkan. Pertama ada panci dengan air, yang ini isi aja Anda 2 liter sekali rebus supaya diganti air. Kita butuh hawa panas. Air ini diserap oleh handuk. Apa yang dibutuhkan itu tadi yang saya kasih penjelasan, itu mempres, petal, kemudian memijit gitu, memijit. Nah ini supaya nantinya tidak bersalah, terutama apabila anak kecil, balita yang terbentur itu sekecil, karena nanti efeknya kalau anak balita nanti usia sekolah, dia belajarnya juga dia gampang, nggak mudah belajar, kemudian daya pikirnya lambat, dan apabila panasnya itu gampang dia stiff atau kejang. Jadi alat yang digunakan tadi ini, kemudian boleh pakai ini back ice, pakai ini. Tapi yang kalau menurut saya yang terbaik dari sejak zaman dulu ya ini, hasilnya itu selalu maksimal gitu ya. Jadi demikian video ini, semoga dapat Anda pahamin, dan akan saya lanjutkan pada video kedua di mana akan ada praktek di situ dengan media yang lebih mudah untuk dikendalikan. Demikian, terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.